Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abizar Al-Ghifari dari kelas 10 TKJ 2 ingin menjelaskan modul 6 yang berjudulkan Dampak Penjajahan Bangsa Eropa bagi Indonesia, lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Materi yang akan saya bahas, yang pertama, dampak penjajahan bangsa Indonesia, yang kedua, lahirnya pergerakan nasional, dan yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama, dampak penjajahan bangsa Eropa. Apa saja dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia? Dampak penjajahan tersebut terbagi menjadi 3 bidang, yaitu pertama, bidang politik, kedua, bidang ekonomi, ketiga, bidang sosial dan budaya. Bidang politik. Dalam bidang politik, pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana, seperti pergantian tahta, pergantian pejabat-pejabat keraton, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah kerajaan. Aneka wilayah yang dilakukan penguasa asing mengakibatkan makin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan berupa lugu, upeti, atau hasil bumi semakin berkurang dan bahkan hilang karena kedudukannya sebagai alat pemerintah Belanda. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, penghasilan penguasa pribumi semakin berkurang. Di pihak rakyat, khususnya petani, dibebani untuk mengelola sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman ekspor dan belum lagi harus bekerja secara paksa kepada pemerintah kolonial Belanda. Bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial, perluasan kolonialisme dan imperialisme berakibat makin melemah kedudukan dan perekonomian penguasa pribumi. Penguasa pribumi ditugaskan untuk menggali kekayaan Indonesia seperti pajak, mengurusi tanaman milik pemerintah, dan mengerahkan tenaga untuk kepentingan pemerintah Belanda. Di bidang kebudayaan, makin memperluasnya pengaruh kehidupan Barat dalam kehidupan tradisional. Kehidupan Barat seperti bergaul, gaya hidup, cara berpakaian, dan pendidikan mulai dikenal di kalangan atas atau istana. Tradisi di lingkungan istana mulai luntur dan tradisi keagamaan rakyat juga mulai luntur. Yang kedua, lahirnya pergerakan nasional. Bagaimana lahirnya pergerakan nasional di Indonesia? Lahirnya pergerakan nasional terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Perkembangan nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh faktor dalam negeri maupun faktor luar negeri. Yang kedua, organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional ada 10. A. Faktor dari dalam negeri atau yang sering disebut juga dengan intern. Faktor dari dalam negeri yang menyebabkan lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia yaitu kekayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat, penderitaan rakyat akibat politik drainage atau pengerukan kekayaan, adanya diskriminasi rasial dan munculnya golongan terpelajar. B. Faktor dari luar negeri atau yang sering disebut juga dengan ekstern. Faktor dari luar negeri yang mendorong lahir dan perkembangan nasionalisme Indonesia yaitu kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1904 sampai 1905. Kebanyakan nasionalisme negara-negara Asia, Afrika, dan masuknya paham-paham baru. Berikut adalah organisasi-organisasi yang muncul pada pergerakan nasional. 1. Budi Utomo. 2.
2. Serikat Islam. 3. Idiste Partij. 4. Muhammadiyah. 5. Nahdlatul Ulama. 6. Taman Siswa. 7. Perhimpunan Indonesia. 8. Partai Nasional Indonesia. 9. Partai Komunis Indonesia. Dan yang terakhir adalah organisasi pemuda. Yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda berlangsung dalam 2 tahap, yaitu Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 yang diadakan rapat besar di Jakarta. Ketua kongres tersebut adalah M. Tabrani. Tujuan kongres tersebut adalah mencapai perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu membentuk suatu badan sentral. Keberadaan badan sentral tersebut dimaksudkan untuk menetapkan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Kongres Pemuda menghasilkan keputusan yang mendasar, yaitu Kongres mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kongres Pemuda II diadakan 2 tahun setelah Kongres Pemuda pertama, yaitu tanggal 20 sampai 28 Oktober tahun 1928. Adapun susunan panitia kongres sudah dibentuk pada bulan Juli tahun 1928. Ketua kongres adalah Sugondo Joyo Puspito dan wakilnya Djoko Marsaid atau yang sering disebut juga Jong Java. 3 kali melakukan rapat, diantaranya rapat pertama dilakukan di Gedung Katolik Jonglingenbon di Waterloopin. Rapat kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1925 di pagi hari di Gedung Ostjava Bioskop di Koningsplein North, dan rapat yang ketiga pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada malam hari di Gedung Indonische Clubhuis di Jalan Keramat 106, Jakarta. Rapat ini disetujui usul revolusi yang dirancang oleh Muhammad Yamin, yakni Sumpah Pemuda yang berisi 1 bangsa, 1 nusa, dan 1 bahasa. Pada malam penutupan Kongres Pemuda II, pertama kalinya didengarkan lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman dengan gesekan biola. Dan apa itu Indonesia Muda? Dari 3 butir Sumpah Pemuda tersebut melahirkan Indonesia Muda. Indonesia Muda adalah setiap organisasi pemuda kedaerahan secara keseluruhan meleburkan diri ke dalam satu wadah yang telah disepakati bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.